Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai dengan Yoga Darsana. Sebelum kami lanjut kepada pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Made Udayana Aramaputra dengan NIM 2111011002. Dan saya Ketut Indra Darmawan dengan NIM 2111100115. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi atau menjelaskan pemaparan tentang Yoga Darsana. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Yoga Darsana. Kata yoga secara etimologis berasal dari kata yuds yang berarti menyambung. Jadi, yoga adalah kegiatan mengandalkan pikiran dalam rangka menyatukan jiwa individu secara spirit dengan jiwa tertinggi. Yoga Citta Vritti Nirodha disebutkan dalam Yoga Sutra. Yoga adalah pengendalian atau pemukusan benih pikiran atau citta dalam berbagai bentuk. Yoga didirikan oleh Maharishi Patanjali, adalah cabang atau pelengkap dari filsafat Samkhya. Samkhya percaya bahwa pengetahuan adalah jalan menuju pembebasan. Yoga mengasumsikan bahwa konsentrasi, meditasi, dan samadhi mengarah pada kaivalya atau kepembebasan. Sistem yoga berasumsi bahwa proses yoga terkandung dalam kesan berbagai fungsi mental serta konsentrasi energi spiritual pada dirinya. Selanjutnya, sejarah Yoga Darsana. Sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, yoga telah diketahui sebagai salah satu alternatif pengobatan melalui pernapasan. Awal mula munculnya yoga diprakarsai oleh Maharishi Patanjali dan menjadi ajaran yang diikuti banyak kalangan umat Hindu. Seluruh kitab yang membahas tentang Yoga Darsana termuat dalam kitab Yoga Sutra karya Maharishi Patanjali, dikelompokkan atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ada bagian pertama disebut Samadhi. Pada isinya menerangkan tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Pada bagian ini pula dijelaskan adanya perubahan-perubahan pikiran dalam melakukan yoga. Yang kedua ada bagian sadhana, yaitu isinya menjelaskan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan yoga, cara mencapai samadhinda, pahala yang akan didapat oleh mereka yang telah mencapai samadhi. Yang ketiga ada bagian wibhuti, yaitu yang isinya tentang mengajarkan hal-hal yang bersifat batiniah tentang kekuatan gaib yang didapat oleh mereka yang melakukan praktek yoga. Yang keempat ada bagian kaivalya, yaitu melukiskan tentang alam kelepasan dan keadaan jiwa yang telah dapat mengatasi keterkaitan duniawi. Yang selanjutnya ada pokok-pokok ajaran Yoga Darsana. Setiap orang memiliki pandangan dan watak atau karakter yang tidak sama, tingkat rohani dan bakat yang berbeda. Dengan demikian, tingkat pengendalian diri seseorang untuk meningkatkan perkembangan rohaninya masing-masing, orang dapat memilih jalan yang berbeda-beda. Dengan adanya pengendalian diri, sikap, pikiran, perilaku, perbuatan, perkataan yang dapat diterapkan melalui pokok-pokok ajaran Yoga Darsana yang nantinya dapat mengubah sifat yang tidak baik dalam diri manusia dan menjadikan tingkat kerohanian seseorang lebih baik dari sebelumnya dengan bersungguh-sungguh dan tekun dalam menerapkan ajaran Yoga Darsana. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang dimana berikutnya itu ada bagian-bagian dari Yoga Darsana. Ada 7 pokok poin penting dalam ajaran dalam bagian-bagian Yoga Darsana.
Yang pertama yaitu ada Hatha Yoga, yang dimana Hatha Yoga itu adalah gerakan yoga yang dilakukan dengan posisi fisik seperti dalam sikap duduk atau asana, pengaturan napas, pranayama, disertai dengan meditasi, pemusatan pikiran dan pengendalian pikiran, bahwa sadar dalam penerapannya bermanfaat bagi posisi tubuh tersebut, dapat mengantarkan pikiran lebih positif, menjadi tenang, membawa hal-hal sehat dan penuh vitalitas dalam ajaran Hatha Yoga ini. Yang kedua yaitu ada mantra yoga, yang dimana mantra yoga adalah gerakan yang dilaksanakan dengan mengucapkan atau melantunkan kalimat-kalimat suci puja mantra melalui rasa bakti dan keyakinan yang penuh, perhatian, konsentrasi. Mantra yoga juga dapat dilantunkan dengan nyeruti mantra, yang artinya nyeruti mantra itu melantunkan mantra-mantra dengan penuh lantunan intonasi suara yang dapat menghantarkan diri kita menjadi lebih tenang atau menjadi lebih rileks dan memusatkan pikiran. Yang ketiga yaitu ada Laya Yoga atau Kundalini Yoga, yang dimana gerakan yoga yang dilakukan dengan tujuan menundukkan daya kekuatan hal negatif atau hal buruk dalam diri sebagai penopang pembangkitan daya kekuatan positif, yang dimana hal-hal negatif atau hal-hal buruk dilebur dalam diri dan muncullah aura-aura atau kekuatan-kekuatan positif dalam diri manusia atau dalam diri kita, yang dimana kebangkitan masing-masing cakra dalam diri manusia yang dilalui oleh Kundalini yang bergerak dari cakra dasar ke cakra mahkota. Yang keempat yaitu ada Bhakti Yoga. Bhakti Yoga adalah yang memokuskan diri menuju hati yang diyakini bahwa jika seseorang yogi atau seorang pertapa, seorang meditasi berhasil menerapkan ajaran ini, maka dia dapat melihat kelebihan orang lain dan tata cara untuk menghadapi sesuatu persoalan dalam hidupnya. Praktik ajaran Bhakti Yoga ini juga membuat segala yang ada di sekitarnya, karena dalam yoga ini diajarkan untuk mencintai dan beserta makhluk ciptaan lainnya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima yaitu ada Jnana Yoga, yang dimana Jnana Yoga ini adalah yoga yang menerapkan metode pemikiran atau kecerdasan dalam diri dan kebijaksanaan dalam berpikir, dalam memutuskan segala permasalahan, sesuatu kejadian dengan menggunakan pikiran atau kecerdasan, sesuatu hal positif untuk meraih kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas berdasarkan Dharma Widya atau pengetahuan tentang kebenaran yang disebut dengan Dharma Widya. Gerakan ajaran Jnana Yoga ini cenderung menyinambungkan antara kepandaian dengan kebijaksanaan, sehingga nantinya mendapatkan hidup yang dapat menerima semua filosofi dan agama sebagai dasar acuan berpikir, bertindak, dan berperilaku. Yang keenam yaitu ada Raja Yoga, yang dimana Raja Yoga adalah yoga yang menitik beratkan pada teknik meditasi konsentrasi pada diri manusia, yang nantinya dapat merubah pola pikir seseorang untuk lebih menghargai dirinya sendiri,
dan orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada karma yoga. Karma yoga ini adalah suatu gerakan yang dilandasi oleh perbuatan atau pengalaman dalam hidup untuk mendapatkan jalan yang utama melalui karma kehidupan seseorang. Dalam ajaran agama Hindu, selain diperkenalkan berbagai jenis gerakan yoga, sebagai mana yang tadi disebutkan dengan posisi duduk, posisi asana, pranayama, pengaturan napas, dan lainnya, gerakan yoga di atas dapat disebutkan jenis tantra yoga. Ajaran ini sedikit berbeda dengan yoga pada umumnya, bahkan ada yang menganggapnya mirip dengan ilmu sihir atau ajaran tantra yoga terdiri atas kebenaran dan hal-hal yang mistik dalam mantra dan menunjukkan untuk dapat menghargai pelajaran dan pengalaman hidup umatnya dan pengalaman hidup dirinya. Sekian dari penjelasan bagian-bagian dari yoga darsana. Nah, bagian-bagian yoga darsana di sini ada pula pandangan yoga darsana, yang dimana ada 4 poin pokok dalam pandangan yoga darsana ini. Yang pertama yaitu ada Tuhan, atau dalam agama Hindu disebut dengan Brahman. Yoga mengakui adanya Tuhan dikarenakan dalam diri manusia juga terdapat percikan suci yang terkecil dari Tuhan yang disebut dengan Atma, yang dimana Brahman memberikan kehidupan, memberikan jiwa, memberikan roh pada manusia, yaitu yang disebut dengan Atma. Atman menjiwai manusia yang memberikan kehidupan atau jiwa dalam diri manusia. Dengan adanya Tuhan, keberadaan Tuhan dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sistem yoga bersifat teori dan praktek terhadap keberadaan Tuhan tersebut. Dan Tuhan dalam ajaran yoga dipandang sebagai roh yang maha agung atau yang maha kuasa, yang maha besar, bersemayam dalam diri manusia, mengatasi jiwa, perorangan, dan bebas dari semua penderitaan manusia, maha sempurna, kekal abadi, maha kuasa, dan maha pengetahuan. Manusia dalam hidupnya melakukan berbagai pekerjaan yang baik maupun buruk dan campuran keduanya, yang semuanya ini merupakan karma wasananya semasih hidup dan menjalankan karmanya, menebus karma terdahulunya dengan menjalankan salah satu ajaran-ajaran atau pandangan dari yoga darsana tersebut. Yang selanjutnya itu ada Atman, yang dimana tadi sudah disinggung sedikit pada Brahman, ya. Atman menurut ajaran yoga dan Samkhya mengatakan bahwa roh yang menjiwai manusia yang bersumber dari kekuatan Tuhan untuk dapat menemukan kelepasan yang dicapai melalui pandangan spiritual pada kebenaran roh sebagai suatu daya hidup yang kekal, yang berbeda dengan badan dan tergoyahkan oleh suatu apapun. Dan untuk meningkatkan kebersihan pikiran, yoga mengajarkan adalah dalam tahap ajalan yang disebut dengan Atanga yoga, yang menangkap pada Atman. Pandangan ini yoga memandang bahwa Atman lah yang menjiwai diri manusia, Atman lah yang memberikan kekuatan dalam diri manusia. Dengan melakukan ajaran yoga darsana dapat mempermudah jalannya karma. Yang ketiga yaitu ada Maya. Maya ini bisa disebut dengan secara nyata
Pada intinya, ajaran yoga bertujuan untuk mengembalikan jiwa individu kepada asalnya, yaitu parama atma, dengan jalan membersihkan diri dari segala ikatan maya atau keduniawian, ikatan nyata, lepas akan ikatan-ikatan yang mempengaruhi jalan pelepasan atau triguna, sehingga ia akan mendapat uh, uh, akan sadar dengan jati dirinya atau atman, ikatan yang diakibatkan oleh perubahan cita. Cita itu adalah pikiran, menimbulkan kesusahan dan kesedihan di dalam hidup yang disebutkan klise. Klise itu adalah 5 sifat buruk atau kejelekan dalam diri manusia, yang dimana maya ini bisa dilakukan dengan menjalani atau menekuni ajaran-ajaran yoga darsana. Biasanya pada Hindu di Bali, ikatan keduniawian ini ditempuh oleh orang-orang yang sudah melakukan wijati atau disebut dengan sulingge. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu moksa, yang dimana semua manusia tujuan akhir dari hidupnya itu adalah menemukan sebuah kebebasan atau keabadian yang disebut dengan moksa. Tujuan kehidupan adalah keterpisahan mutlak atau keterpisahan yang sungguh-sungguh dari purusa dengan prakerti, dari badan kasar dengan alam ini. Kebebasan dalam yoga merupakan kaivalya, yang dimana roh terbebas dari belenggu praktis atau purusa perdana dalam wujud yang sebenarnya atau syarupa. Sang roh telah melepaskan avidya atau melepaskan ikatan-ikatan duniawi, melepaskan ikatan maya melalui pengetahuan atau pembedaan, dan 5 klase terbakar oleh apinya ilmu pengetahuan. Sang dirintik terjamah oleh kondisi cita, di mana guna seluruhnya terhenti dan sang diri berdiam pada intisari ilahinya sendiri, yang dimana moksa ini adalah tujuan akhir daripada manusia semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan atau jelaskan mengenai 4 pandangan dalam yoga darsana. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah kami jelaskan dari awal sampai pandangan yoga darsana. Kesimpulannya yaitu ajaran yoga juga sebagai dasar pengendalian diri dan batin, dan juga dapat sebagai pengendalian sabda timira atau 7 kegelapan dalam diri. Dengan yoga dapat mengendalikan pikiran, perasaan, perilaku, dan tingkah laku sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya ada tahapan-tahapan yang harus diterapkan yang nantinya dapat merubah kebiasaan seseorang, memperkokoh iman dan keyakinannya. Menjadi lebih baik, sistem pengajaran yoga setuju dengan ajaran Samkhya. Tetapi dalam sistem pengajaran yoga menambahkan prinsip tertinggi dan yang terpenting, karena prinsip ini sebagai orang yang memimpin rapat purusa dan prakerti adalah Iswara. Iswara adalah purusa khusus yang tidak terpengaruh penderitaan. Dia adalah prinsipnya maha tahu, tidak tergerak waktu, keabadian, kebebasan selama-lamanya. Iswara tidak hanya berperan sebagai hanya Tuhan, tetapi Iswara termasuk Tuhan ada dan ada di dalamnya. Di mana-mana dia tidak sedih menghasilkan buah dari tindakan. Bagian Brahman atau Iswara dari menjadi prinsip dasar setiap manusia adalah manusia, orang yang telah menyadari sifat aslinya sebagai Atman, akan bebas dari segala rasa sakit. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Akhir kata saya aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.